Oke, halo semuanya, halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Kita pada video kali ini akan belajar gimana sih cara masang RAM. Apalagi buat kalian yang baru pegang laptop, itu masih belum tahu gimana cara bongkar laptop atau mungkin nambah RAM. Kalian masih bingung. Nah, aku akan kasih tahu gimana caranya. Sebelumnya di sini aku udah ada peralatan dan juga RAM. Oke, di sini aku beli RAM-nya dari Kingston. Ini yang seri 2400 karena emang basicnya laptopku yang ini adalah 2400 kecepatannya, RAM-nya. Gimana cara ceknya? Kalian bisa buka Task Manager. Oke, setelah masuk kalian geser ke kanan dikit, yang paling atas ada pilihannya, yang di situ ada nanti tulisannya kecepatan CPU, RAM, lalu ada hard disk, SSD, WiFi, dan lain-lainnya. Oke, kalian pilih yang RAM, lalu kalian cek sebelah kanan bawahnya itu ada kecepatan RAM. Versinya versi apa? 2400, 266, atau 3200. Nah, kalian pilih juga, lihat tuh di situ. Lalu di atasnya eh, apa? Seri RAM-nya itu ada jumlah slot. Nah, kalian lihat tuh jumlah slotnya berapa. Ada enggak jumlah slotnya eh, dua atau mungkin satu. Nah, kalian lihat jumlah slot yang kosong itu ada berapa. Misal kalau penuh berarti nggak bisa di-upgrade alias RAM laptopnya udah di solder atau emang dari bawaan pabrik ya udah segitu aja nggak bisa ditambah. Nah, tapi ada juga laptop yang dimana RAM-nya bisa ditambah tapi satunya itu nggak bisa diambil di upgrade. Nah, kayak gitu. Kalau di laptop aku yang seri A407UF ini punyanya Asus, dia kapasitas slotnya ada dua, dan keterangan di task manajernya dia ada slot kosong 4. Nah, kalau menurut aku maksudnya dari slot 04 itu adalah bisa di-upgrade dua-duanya, tapi juga tergantung sih kayak gitu. Ada juga yang emang kapasitasnya 2. Mungkin ini ada kesalahan pada mobilnya atau gimana aku nggak tahu, tapi yang pasti RAM laptopku ini bisa di-upgrade, dua-duanya bisa diganti kayak gitu. Oke. Oke, kali ini aku pakai RAM yang kapasitas 8 GB. Sebelumnya udah aku upgrade, pernah itu tambah RAM di 8 GB. Nah, kali ini aku mau upgrade lagi ke 8 GB. Jadi totalnya 16 GB. Sebelumnya pas waktu beli itu hanya kapasitas 4 GB dan juga hanya pakai hard disk. Karena ini udah aku upgrade pakai SSD, pakainya Adata seri SX berapa ya, 800 kalau nggak salah, aku lupa. Oke, kalau versi dari Asus ini cukup mudah, kalian hanya cukup balik ya. Ini berlaku untuk Asus seri A407. Seri A407 itu ada di bawahnya sini. Nah, A407UF. Nah, itu. Oke, kalian harus dia toolkit ya. Kayak gitu, pilih Open Plus. Oke, buat buka bagian sini. Ini easy kok. Kalau Asus itu emang mudah banget. Nah, tinggal buka aja baut-bautnya. Oke. Ups, kalian tinggal buka-buka aja. Ini udah aus ya kayaknya. Udah aus. Ini yang sulit. Waktunya up ganti, minta apa? Ini guys. Agak sulit ganti baut. Nah, 0,- baru mau. Ini nanti baut-bautnya minta diganti ya. Kayak gitu. Oke, baru kita ganti. Oh, nggak bisa. Tetap minta. Oke.
setting pelan-pelan. Untuk baut-baut seperti ini sih murah sih sebenarnya, satu paket itu lengkap sekitar 20.000 kan udah dapat. Ini bener-beneran aus, nggak tahu lagi nih. Dah aus parah banget. Oke, kita fokus ke dibuka ya gitu. Jadi ini bukanya cukup simple, nggak ribet juga. Bener-bener harus di maintenance sih ini. Aku ganti bautnya. Oke, kita coba pesan satu udah. Kita buka satu. Nah, oke. Kotor sekali. Kita bersihkan dulu. Oke. Baiklah, di sini ada 2 RAM yang sebelumnya aku udah ganti pakai Hynix. Pakai RAM Hynix. Caranya lepas gimana? Cukup kalian tekan bagian ini dua-duanya. Oke, cukup gitu aja, langsung kalian angkat habis itu. Coba pelan-pelan. Nah, ini dia RAM bawaannya, itu adalah bermerek Samsung. Tipenya 2400, 4 GB. Oke. Kalau beli RAM kayak gini, kalian pastikan dulu voltasenya juga. Lihat voltasenya apa udah sesuai belum, karena voltase biasanya itu sangat pengaruh. Nah, untuk voltasenya ini tuh 1,2 volt. Nah, oke. Kita fokus lagi ke sini. Oke, kita buka RAM-nya. Ini udah aku buka ya. Ini dia RAM-nya. Kalian perlu hati-hati kalau beli RAM kayak gini. Kalau lagi online itu terkadang bukan original ya. Jadi kalau ada serinya kalian udah cek dulu. Oke. Pasang sesuai juga. Oke. Nah, kalau udah pas tinggal dah gitu aja. Simple banget cara masang RAM di laptop kayak gini. Ada juga yang masang RAM itu harus copot keyboard, itu juga ada. Itu gimana caranya ya? Mudah juga, tapi kalian harus hati-hati juga gitu. So, kalau untuk pasang-pasang gini mudah sih, nggak terlalu sulit juga. Aku lebih suka laptop kalau pasang RAM-nya kayak gini ya. Nggak gabung jadi satu sama keyboard yang harus bongkar-bongkar kayak gitu. Itu beneran bikin capek banget bongkar pasangnya. Kayak gini kan simple, tapi ini untuk slot M.2-nya. M.2-nya ini seri 8, Intel Gen 8, tapi M.2-nya udah bisa NVMe ya. Jadi bukan M.2 SATA yang biasa. Kecepatannya udah bisa sampai yang ribuan itu. Oke. Baiklah. Udah gitu aja. Kita langsung next ke video selanjutnya, itu cek kayak gitu. Apakah udah masuk atau belum. Oke teman-teman, jadi ini udah ke update ya. Jadi untuk memorinya ini udah 16 GB. Lalu di CPU Z juga udah kedeteksi ya. Memorinya ini dual ya, dual channel ya. Untuk memorinya speed slot 1 itu ada Kingston tadi, Kingston KF, part numbernya KF424S141B /8 strip SP. Nah ini oke. Lalu untuk di sistem OS nya juga udah kelihatan ya.
Oke, aku arahin. Oke, di sana arahin. Aku zoom. Oke, udah lihat juga ya bahwa di sana itu udah juga terdeteksi 16 GB, jadi nggak ada masalah di slotnya. Oke, dan nggak ada masalah juga untuk di RAM-nya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini dia udah 8 GB. Oke, untuk slot 1. Kalau untuk slot 2-nya itu kosong di sini. Harusnya itu di slot 3. Oke, 1 dan 3. Ini ada Vigen, modulnya Vigen SK Hynix. Ini 8 GB juga. Part numbernya ini udah sesuai, latensinya 1,2, untuk voltasenya sama kayak tadi ya. Habis itu untuk salah satu, nah ini sudah ya, sudah sesuai, jadi kebaca. Oke, gimana kalau kalian mau upgrade RAM lebih atasnya? Nggak bisa, harus sama ya kayak di manufacturer speed pada bagian task manager kayak gitu. Bisa kan lihat, oke di sini dia. Nah itu bisa kalian lihat di sini. Oke, oke, ini dia bagian performance. Kalian bisa klik melihat nih. Nah ini udah sisa ya, masih sisa berapa ini, banyak banget nih, 4 GB, sisa 11 GB-an. Nah ini dia cache-nya 3,4 pakai. Kemungkinan besar ini dari, kita lihat apa memori terbesarnya ya, anti malware ini hanya bisa kalian masuk BIOS untuk ngurangin memori itu ya, apa, UHD grafiknya ini GB besarnya bisa kalian kurangi gitu, bisa kalian taati. Nah boleh nih, nanti bisa kalian atur. Oke, jadi sekian dari saya, cukup segitu aja untuk upgrade RAM-nya. So mudah banget buat kalian yang punya laptop Asus yang seri sama kayak aku ya, 407, yang bawah RAM-nya itu bisa upgrade, itu lebih mudah banget kayak gitu. Kalau untuk laptop sekarang ya otomatis harus bongkar pada bagian keyboard kayak gitu. So kalau kalian ragu bisa ke teknisi aja langsung kayak gitu sih. Dan murah, murah aja sih kalau hanya sekedar pasang RAM, bongkar itu kalau kalian nggak berani. Yang penting kalian beli RAM sendiri karena lebih hemat kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar channel ini makin berkembang dan makin berisi konten-kontennya. So, kalau ada yang mau request bisa juga cantumin. Nanti aku baca ya apa aja yang mungkin bisa aku handle buat konten dan kasih informasi ke kalian gitu. Nah, jangan lupa buat kalian-kalian yang baru-baru apa ya, di dunia teknologi kayak gini masih ragu, nggak berani, so coba aja deh, nggak apa-apa, jangan takut. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di next video, see you.